Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Dan juga buat orang tua anak didik kami, tetap memantau, memperhatikan segala aktivitas anak-anak kita semuanya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak-anak kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya Bapak Ibu. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang kelima. Sini ada cerita ya, dongeng mengenai bunga melati yang baik hati. Sebenarnya dongeng yang ini sudah dipelajari, sudah Bapak bahas, sudah kita bacakan di pembelajaran yang keempat, tapi ada kaitannya lagi di pembelajaran yang kelima, makanya Bapak ulangi, dibahas lagi, Bapak bacakan untuk kita semuanya. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri yang pertama, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri kedua, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri pertama, "Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Datang bunga sedap malam. "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali mendengar dirimu." Datang si bunga anggrek. "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, daun besar, dan berbatang keras." Datang si bunga mawar biru. "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi. Dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan membersihkan, mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga itu tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Datang si bunga sedap malam. "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati." Datang si bunga anggrek. "Aku juga meminta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Datang si bunga mawar biru. "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya." Datang si bunga melati. "Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Itulah kebaikan daripada si bunga melati. Dalam dongeng bunga melati yang baik hati terdapat pesan yang patut kita contoh. Tuliskan pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Ya, kelas 3. Apa kira-kira pesan yang terkandung dalam dongeng bunga melati yang baik hati? Ya, ini ada pesannya yang terkandung dalam dongeng tersebut ya. Kita harus selalu bersikap baik dan memaafkan kesalahan orang lain. Sikap yang baik akan selalu membawa kebaikan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Itu dia pesan yang terkandung dalam dongeng yang baik hati.
Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik itu mendoakan baik untuk orang lain. Misalnya, saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Apakah anak kelas 3 memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Ya, ayo anak kelas 3. Yakin Bapak ya, semua anak kelas 3 pernah memiliki pengalaman mendoakan rekan-rekannya ya, rekan-rekan satu kelas, khususnya mungkin yang satu mejanya ya. Tuliskan pengalaman pada tempat yang tersedia ya. Ayo anak kelas 3, ayo. Kira-kira apa pengalamannya tadi? Bisa nggak kira-kira deh? Masih diingat nggak? Yakin Bapak masih diingat ya? Ini dia contohnya sudah Bapak buat ya. Aku pernah mempunyai pengalaman mendoakan orang lain. Aku mendoakan teman-temanku yang sedang sakit supaya segera sembuh. Setiap pagi saat ayah akan berangkat bekerja, ibu selalu mengajarkan aku mendoakan ayah supaya diberikan keselamatan dalam perjalanan. Aku juga berdoa supaya pekerjaan ayah dilancarkan dari hari beliau menjenangkan. Itu dia pengalamannya. Oke, anak kelas 3. Oke, di sini ada soal latihan, kita latihan di sini ya. Perhatikan, Bapak akan bacakan dan sekalian Bapak jelaskan ya. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkan pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Ya, ini tadi punya si Dayu ya, ini punya si Siti. Kita jumlahkan, hasilnya 1110. Jumlah kacang Siti dan Dayu 1110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Ya, dioper tempatnya ya, di rocker tempatnya, itu dia maksudnya. Perhatikan, ini dia 610 ya, ini punya si Siti. Ini punya si Dayu 500, tetap dia jumlahnya ya. Oke, berarti 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Meskipun di rocker tadi tempat kacang merah si Dayu dan punya si Siti ya, tetap hasilnya anak kelas 3. Bisa kira-kira? Ya, kita latihan lagi ya. Perhatikan anak-anak. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Beni mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Ini dia. Ya, 530 punya si Edo, 720 punya si Beni. Mari kita lihat. Berapa kira-kira jumlahnya? Ya, kita jumlahkan sama-sama ya. Perhatikan ya anak-anak ya. Oke, kita yang pertama, kita jumlahkan ya dari atas ke bawah. 0 ditambah 0. Berapa anak? Hasilnya adalah 0. 3 ditambah 2. Berapa 3 ditambah 2? Yuk. 3 ditambah 2 adalah 5 ya. 5 ditambah 7. Berapa 5 ditambah 7? 5 ditambah 7 adalah 12 ya. Oke, berarti 530 ditambah 720 hasilnya adalah 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni adalah 1250 helai. Tidak ya, tidak banyak. Tempat penyimpanan daun milik Edo dan Beni ditukar ya, ditukar dia ya. Tadi yang pertama Edo yang plastik warna hitam ya, sementara Beni meletakkannya di plastik warna merah. Sekarang kita tukar dia. Oke, sekarang punya si Edo jadi warna merah, punya si Beni jadi warna hitam. Oke, kita lanjutkan, kita kerjakan. Apakah sama dengan yang pertama tadi hasilnya? Kita lihat sama-sama hasilnya 720 ditambah
530. Kita lihat 0 ditambah 0, hasilnya tetap 0. 2 ditambah 5, 2 ditambah 3, ini dia 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. 7 ditambah 5, hasilnya adalah 12. Ternyata sama ya, hasilnya 1250. Di sini juga 1250 ya. Oke, perhatikan. 720 ditambah 530, hasilnya adalah 1250. Jumlah daun yang milik Edo dan Beni adalah 1250 helai. Kita lihat. 530 ditambah 720 itu sama dengan 720 ditambah 530. Meskipun tadi di rocker tempatnya dipindahkan tempatnya, tetapi isinya semuanya tidak ada yang berkurang. Itu dia maksudnya anak kelas 3 ya. Kita lanjut lagi. Di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan. Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan. Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Ia meletakkannya pada bakul plastik. Ya, perhatikan. Ini bakul bambu ya. Bakul bambu tadi punya si Lani, sementara bakul plastik itu punya adik si Lani ya. Nah, berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? Kita lihat sama-sama. Oke, perhatikan. Punya si Lani di atas ya, 840 ditambah 420. Perhatikan anak kelas 3. 0 ditambah dengan 0. Yang ini dia. Kita jumlahkan dulu ya. Hasilnya adalah 0 ya. 4 ditambah 2. Berapa 4 ditambah 2? 4 ditambah 2 adalah 6. Yang berikutnya 8 ditambah 4. Berapa 8 ditambah 4? Ayo. 8 ditambah 4 adalah 12. Berarti 840 ditambah 420 adalah 1260. Jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya adalah 1260 buah. Itulah jumlah rambutan keduanya ya. Kita lanjut lagi. Jika tempat penyimpanan rambutan ditukar, Lani meletakkan rambutan dalam bakul plastik. Rambutan adik Lani disimpan pada bakul bambu. Kita lihat ya, ditukar tempatnya ya. Sekarang yang 420 punya siapa? Iya, punya adik Lani. Punya Lani sekarang di bakul plastik ya. Kita lihat, kita jumlahkan sama-sama. 420 kita jumlahkan ke bawah ya. Perhatikan anak kelas 3. 420 ditambah 840. Oke, kita kerjakan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. 2 ditambah 4, iya 6 ya. 4 ditambah 8 berapa? Iya 12 ya. Sekarang kita lihat jumlah rambutan Lani dan adiknya. Oke, punya adik Lani, punya si Lani. 420 ditambah 840 adalah 1260. Jumlah rambutan Lani dan adiknya adalah 1260. Berarti 840 ditambah 420 sama itu dengan 420 ditambah 840. Meskipun di rocker tempatnya ya sama isinya. Yang penting isinya tidak ada yang berkurang, hanya perpindahan tempat. Hasilnya akan tetap sama jumlah bijinya. Oke anak kelas ya. Demikian materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat anak didik kami semuanya. Sekian dan terima kasih.